Untuk ya, untuk soal yang pertama kita belajar divide and conquer. Jadi ini em, soalnya agak simpel sih. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan A dan B, hitunglah nilai dari A dan B. A pangkat B, sorry. Tetapi kalau misalnya A pangkat B lebih besar dari 999.999, cetak hanya 6 digit terakhir dari bilangan tersebut. Jadi misalnya 3 pangkat 8, 6561 masih biasa. 9 pangkat 9 masih biasa. Tapi 10 pangkat 10, kan 10 pangkat 10 itu ada satu baru 10 nol di belakangnya. Jadi hanya tampakin 6 nol di belakang. Ya. Jadi mungkin eh, kita tahu kalau misalnya kalau pangkat ini biasa, output yang akan ditunjukkan nggak akan bisa seperti ini. Makanya harus diperlukan beberapa observasi dan teknik penting, yaitu divide and conquer, materi Fast Expo. Mungkin aku bisa kasih waktu 10 menit lah untuk dipikirin. Mana tahu ada yang mau pikirin jawabannya.
Oke, jadi nampaknya soalnya tinggal pangkatin ya. Tapi kira-kira ada nggak teknik yang berbeda yang bisa dipakai? Kan biasanya normalnya kalau misalnya eh, kerjain soal kayak gini, ntar ya, kerjain soal kayak gini mah tinggal gunakan um, include math, baru tinggal tahu itu. Kira-kira kalau tinggal gini, pastinya akan TLE atau memory error karena misalnya mau pangkatin karena limitnya A dan B dua-duanya bisa em, di bawah atau sama dengan 1 miliar. Jadi kalau misalnya menggunakan secara naif gini baru pangkat segini, kalau pakai ini pasti akan TLE karena kalau misalnya pakai function power power kayak gini yang udah built-in dari include math, nanti dia akan mengkomputasinya secara linear. Jadi akan betul-betul mengkomputasi ini. Jadi dia akan mengkalikan berapa ini, misalnya 1 miliar sebanyak 1 miliar kali. Dan kalau kita tengok, misalnya 1 miliar itu 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9, eh, 10 pangkat 9 pangkat 2 berarti 18 operations. That Jadi CPU hanya bisa melakukan 200 miliar operation per second. Kalau misalnya constraint-nya hanya 1 second, jelas bahwa 1 miliar pangkat 1 miliar akan TLE. Jadi konsep yang mau dipakai di sini itu ada namanya fast expo modulation in C++. Fast. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia membuat fungsinya sendiri. Jadi dia nggak pakai modular yang ada pada built-in C++. Pakai olog. Bentar ya. Pakai olog B. Oke. Jadi kalau misalnya fungsinya ini, dia itu bersifat em, log n. Karena dia menggunakan, nah, tadi yang recursion ya. Dia menggunakan binary shifting. Ini ibaratnya kayak kan kalau dibagi dua berarti bitnya di shift ke sebelah kanan. Karena kalau di bawah sini tengok ya, dia menggunakan bitwise operation supaya dia semakin lama dia eh, seperti di lock kan. Makanya dia akan berkurang secara logaritma. Nah, jadi dia big O notation of lock. And ya, kalau ini masih masalah implementasi doang sih. Jadi cara kerjanya itu ada sebuah variabel result. Jadi resultnya ini selama kalau misalnya em, kalau dia eksponen atau adalah ganjil, maka eh, integer resultan itu akan dikalikan dengan base. Dan kalau misalnya base-nya itu tidak tidak ganjil, dia akan dikalikan dengan base-nya. Mungkin bisa eh, ditengok implementasinya. Sebentar, sebentar. Misalnya masuk sini, implementasinya seperti ini.
ada sebuah integer answer selama powernya lebih dari nol. Jadi dia akan bagi terus powernya sampai dia nol. Kalau misalnya powernya itu bukan kelipatan dua, jadi dia akan kalikan answernya dikalikan dengan base lalu langsung dimodulasikan. Dan modulasinya itu adalah 1 pangkat 6. Kalau misalnya kita akan menggunakan dua dua function, yaitu function yang menggunakan modular yang lebih dari 10 pangkat 6, dia akan pakai modular yang biasa yaitu 10 pangkat 9 tambah 7. Jadi dia akan mengecek kalau misalnya nomor aslinya itu lebih dari 100.000. Kalau misalnya lebih dari 100.000, dia akan membuat sebuah string yang akan diubah, baru pakai set w set fill, dia nanti akan print sebuah string. Untuk soal selanjutnya mungkin bisa ditengok adalah Prok. Prok 2 ini adalah soal dari Coder. Ini tuh soal DP masih satu dimensi. Kalau kiraan transisinya boleh dibilang.
Ada yang tahu transisinya nggak? Atau ada yang tahu apa itu DP nggak? Ya mungkin agak agak aneh ya, karena kemarin baru belajar data structure langsung disuruh algoritma kayak gini. Tapi ini DP itu kalau misalnya untuk dipecah-pecahkan dynamic programming artinya untuk mencari cara paling efektif untuk mencapai kepada suatu titik tertentu. Misalnya kita ada di stone yang ketiga, maka dia akan cari cara yang paling efektif. Di kasus ini yang paling minimal untuk mendapatkan pada stone tiga tersebut. Jadi diketahui kalau misalnya ada sebuah katak di stone I, dia bisa melompat ke stone ke I tambah satu, I tambah dua, dan maksimal sampai I tambah K. Sini ini akan dikasih K itu di sini. Jadi maksimalnya K di mana em, ada harga yang harus dibayar yaitu pada stone di mana dia awalnya baru sampai pada dia akhirnya akan diselisihkan tingginya. Jadi J akan menjadi batu di mana dia akan mendarat. Dan suruh mencari total harga minimal yang akan dihasilkan saat di batu N. Kalau misalnya N itu 5, jelaskan kayak gini. Kalau misalnya kan bisa lompat maksimal 3. Jadi dia pertama akan ke satu, ke 2. Selisihnya berapa? 20. Baru dari 2, dia langsung ke 5. Karena dia bisa melompati 3 sekaligus. Jadi hasilnya dari 3 sampai 20, sisanya 3 kurang 20, 20 tambah 10. Pada soal sebelumnya, dia hanya bilang kayak gini. Kalau misalnya ada sebuah kata di stone satu, dia bisa melompat kepada stone I tambah satu atau I tambah 2. Jadi sebenarnya di sini lebih simpel nggak kata tadi. Jadi dia bisa lompat satu batu atau langsung dua sekaligus. Contohnya kayak gini. Dia bisa lompat untuk cari dapat yang minimal. Salah satu caranya adalah 1 sampai 40, berarti 2, selisihnya 2. Baru dia selisih satu doang. Jaraknya satu doang dari 40 sampai 20. Tapi cara yang dikasih di soal itu 1 sampai 2 baru sampai 4. Dari selisihnya 20, baru tambah selisihnya 30 sampai 20 itu 10. Jadi 30 hasilnya. Jadi bentar. Kita pertama-tama mau buat sebuah array berisi n value dari ini semua. Jadi kita akan store pertama-tama dari dibuat sebuah array. Jadi clue-nya ada di sini. N-nya nggak mungkin satu. Berarti kita harus buat suatu base case, artinya suatu kasus awal, di mana kita akan membuat sebuah, em, kita akan buat sebuah array baru, namanya DP sebagai table, di mana kita akan nyimpan, aduh, akan nyimpan data yang paling efektif sampai sejauh itu. Jadi misalnya gini, pada array DP itu, misalnya DP 1, dia akan mencari cara yang paling efektif sampai ke satu, yaitu masih nol kalau sisinya, karena dia mulai dari satu. Baru dari 2, baru DP 3, DP 4. Kita akan see out DP 4. Jadi DP pada suatu titik tertentu akan menghasilkan data yang paling efektif pada titik tersebut. Jadi kita hanya memerlukan mengeluarkan titik pada titik N. Caranya itu kita bisa buat sebuah transisi. Jadi transisinya itu DP 1 itu pada stone 1.
itu sama nol. Karena kan kita dari nol, jadi dia belum ada memiliki selisih untuk lompat dari sebelumnya. Baru karena case sampai 2 berarti DP2 diperlukan. DP2 itu berarti dia ada di stone 2. Berarti satu-satunya cara untuk sampai kepada stone kedua itu lompat satu dari stone satu ke stone 2. Di sini value dari DP2 bisa kita buat sebagai absolute value of stone kedua dikurangi dengan stone satu. Jadi dari sini ini akan menjadi dasar dari untuk semua DP-nya, di mana kita akan buat sebuah for dari 3 sampai ke n, kita akan mengisi array DP-nya. Jadi pada akhirnya kita akan cout DPN. Di mana pada dalam for loop ini akan dibuat transisinya DPI sama dengan absolute value. Kita mencari minimal kan. Jadi buat sini minimal. Minimal dari DPI kurang 2 dikurang DPI kurang satu. Ini kalau misalnya selisihnya satu, baru kalau misalnya selisihnya 2, saya tinggal tambahin sini jadi absolute value of DPI kurang satu dikurangi DPI kurang 3. Solusinya mungkin mas di sini. Ini untuk frog satu. Dari sini kita buat vector array yang simpan stone-nya, bervektor DP, kita buat ini jadi base case-nya. Di dari 3 sampai N. Mencari bahwa move satu, artinya move satu ini dia itu hanya gerak satu stone aja. Jadi dia dari RI kurang RI kurang satu, seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya dari RI dia akan cari yang persis satu titik sebelumnya. Baru kalau misalnya move 2 artinya beda dua, dua batu. Jadi akan DPI kurang 2. Jadi DP pada dua batu sebelum ini tambahin sama absolute value-nya. Jadi value yang baru. Ini namanya transisi. Dia kan mencari yang minimal dari ini kedua karena ditanya yang minimal. Baru cout DPN. Itu jawabannya. Ada yang perlu ditanya. Kalau misalnya belum ngerti ya harus belajar sendiri lah ya. Kalau misalnya niat belajar sendiri di Telex atau Code Forces. Baru soal ketiga dari OSNP 2023. Kenapa susah ya? Langsung ke soal OSP. OSP 2003 ini terkenal pakai banyak DS dari 1 sampai 5 semuanya data structure, mengumpulkan artefak. Di sini aku nggak kasih teksnya, tapi kalau mau teksnya ini. Jadi dia pakai namanya teknik two pointers. Two pointers itu jadi misalnya disimulasikan dalam for loop ada yang pointer left, ada yang pointer right. Jadi cari akal-akal aja. Di sini juga ada pakai binary search, pakai lower bound. Kalau ngerti. Ada N situs arkeologi. Jadi gini. Situs ke I terletak pada koordinat A1 dan mempunyai nilai B1. Ini koordinatnya, ini value-nya. Jadi pada yang klik mulainya pada titik ke X. X.
Jadi X bisa di antaranya, bisa pas di atasnya, atau bisa di sebelah kanan ini atau sebelah kiri sini. Pokoknya dia mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya value. em, jadi gini, dia punya fuel. Jadi fuel ini sebagai jarak. Misalnya kalau misalnya dia bergerak satu satuan akan mengkonsumsi satuan fuel. Jadi dia bisa melewati situs arkeologi itu lebih dari sekali. Tapi dia akan hanya mendapatkannya sekali. Jadi dia bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Makanya menggunakan dua pointers karena dia bisa bergerak kiri kanan. Ini ada penjelasannya. Jadi gini, dia ada 5, dia bisa geser ke kiri, baru geser ke kanan lagi, tambahnya 72 tambah 7, 79. Kalau misalnya gini, dia pas di atasnya, baru dia langsung dapat. Nggak perlu ngapa-ngapain. Konsep yang perlu mungkin em, lower bound, two pointer sliding window. Sliding window itu jenis dari two pointers. Jadi dia akan menselect beberapa titik-titik eh titik-titik pada array tersebut menjadi seperti window. Jadi dia akan bergerak pada arraynya. Ini pikirin dulu. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja. Soalnya ini memang susah.
Ada yang mau ditanya nggak tentang soal ini? Atau udah paham? Kalau ada yang kayak kebayang gitu punya ide untuk ngerjain bagian soalnya pun bisa dibilang sih di set nggak apa-apa. Oke, jadi aku mungkin bisa ada jelasin aja sekarang konsepnya. Jadi di sini kita yang kayak aku bilang pakai sliding window. Jadi misalnya kita mau buat sliding window pakai value-value yang ada di sini. Prefix sum itu ini solusinya. Prefix sum itu artinya bahwa untuk value-nya ini pada indeks ke i dia akan em, memiliki data-data yang dari accumulate sebelumnya. Misalnya pada indeks pertama 135, pada indeks kedua itu 135 tambah 72, berarti 207. Baru kalau misalnya geser lagi ke kanan, dia akan hasil yang sebelumnya ditambah yang ini. Itu namanya prefix sum. Soalnya kalau pakai prefix sum, kita bisa dapat value yang ada di window itu. Jadi misalnya kalau pada indeks prefix array tertentu, misalnya ada pada J dan pada I, kalau misalnya kita kurangin dua-duanya, akan terdapat sum semua yang ada di antara dua-dua indeks itu. Misalnya gini. Kalau misalnya pada 10, 30, 60, nggak dikasih lagi ya. Understanding sums. Ya, kayak gini. Kalau misalnya kita kurangi 12 sama 10, berarti semua value yang di antara ini semua, kalau ditambahin 12. Baru kalau misalnya dikurangin sama value prefix sampai indeks tertentu, misalnya 12 kurang 2. Berarti di antara indeks ini sampai ini, berarti ini nggak termasuk yang dua ini, dia akan 12 kurang 2 10. Bener nggak? Bener. Jadi 4 tambah 6 di sini hasilnya 10. Misalnya 30. Dari dari sini sampai sini. Berapa sumnya? Berarti 30 kurang 2. Itu 28. Kita pakai itu em, supaya bisa dapat semua value yang ada pada suatu window tertentu. Suatu rentang tertentu. Jadi pada sini ada bentuk sliding window-nya. Jadi kita akan membuat sebuah answer setiap kali pointer right. Jadi sisi kanan dari jendelanya bergerak. Jadi misalnya indeks R
kurang indeks L. Berarti semua value yang ada di antara ini, sumnya. Ditambahi sama minimum, kita mau tahu kalau misalnya em, dia bergeraknya ke kiri atau misalnya dia bergeraknya ke kanan. Kita mau cari minimum dia lebih efisien itu geraknya ke kiri atau ke kanan. Jadi selama jawabannya masih dikurang K, K itu fuelnya kita. Jadi selama besar windownya itu masih di bawah K dan selama kanan masih di kanan. Jadi pointer yang di kiri tidak di sebelah kanannya yang eh, pointer kanan supaya windownya itu masih valid. Selama itu bisa terjadi, R-nya akan nambah. Jadi waktu R-nya nambah, dia akan menambahkan eh, windownya yang di sebelah kiri supaya tetap valid sesuai dengan ketentuan soal. Jadi kalau misalnya windownya masih valid lagi, dicek lagi di dalam supaya double save. Kita mau cek sama persis kayak di sini. Jadi kita mau update windownya terus-terusnya sampai mencapai hasil yang masih valid. Jadi kita cek lagi untuk ketiga kalinya supaya super safe. Kalau misalnya ini adalah yang paling maksimalnya. Ini adalah sebuah lambda function yang mengeluarkan sebuah. Kalau ini jadi gini, kalau misalnya L itu lebih besar dari nol, dia akan keluarkan prefix L kurang satu. Kalau misalnya L-nya itu sama dengan nol, baru akan pakai prefix L kurang satu berarti prefix minus satu. Artinya dia akan nanti akan out of bounds sama nggak pas gitu. Jadi kalau misalnya dia ya, misalnya sama dengan nol, dia akan keluarkan nol. Ini kalau false dan ini kalau true. Ini kayak if function dalam satu line gitu. Dia akan keluarkan prefix dari R kurang dari prefix dari L ini supaya dapat semua hasil yang dalam window tadi seperti sifat prefix sum biasanya. Jadi nanti dia akan see out hasil dari maksimal window-nya ini supaya dapat hasil yang diminta soal mengumpulkan artefak. Coba run lagi ya. Aku agak penasaran juga biar kayak berasa gitu. Enter di suruh biar kerasa gitu bisa nyelesain soal. Di refresh dulu. Accepted lagi. Ya, itu adalah salah satu contoh soal two pointers. Ya, mungkin kalau soal kayak gini, sebenarnya observasi yang dibutuhkan, aku ngerjainnya kayak aku tengok-tengok dulu 30 menit, baru dapat ide yang sedikit, baru dikembangkan lagi. Agak lama sih prosesnya, tapi intinya itu tambahin aja pengalaman kerjain soal kayak gini. Harus kerjain gimana ya, harus kerjain ratusan soal supaya dapat terbiasa, supaya dapat natural flow-nya, supaya misalnya kalau tengok dari paragraf tiga paragraf ini aja langsung tahu oh pakai prefix sum, oh pakai two pointers, pakai sliding window karena dia menggunakan indeks-indeks. Jadi intuition problem solvingnya harus didapatkan dari betul-betulan kerjaan soal. Ya, so ini kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Atau kayak tips and tricks, tips and tricks umum gitu? Kerjaan soal tipe gini, tipe greedy atau pakai data structure unik. Kira-kira ada kerangka berpikir umum nggak kalau kita mau ngerjain soal-soal greedy algorithm ini?
Oh, jadi eh, makasih Bang atas pertanyaannya. Kalau misalnya soal-soal greedy kayak gini itu misalnya harus betul-betulan pakai intuition gitu. Harus harus tahu bahwa soal ini menggunakan apa yang kita mau. Kalau misalnya dia menggunakan DP, aku bisa memberikan counter example mengapa DP nggak mungkin di sini. Kalau misalnya kita ada di 5, DP itu bergerak secara linear. Jadi dia nggak bisa, kalau misalnya kita ke kiri, baru dia nggak bisa komputasikan yang mana kalau kita ke kiri baru ke kanan. Karena DP itu adalah bentuk dari brute force. Kalau misalnya kita menggunakan brute force pada soal-soal kayak gini, nanti ada n koordinat. Kalau kita misalnya pakai DP atau cara brute force, cara naif, dia mungkin akan lolos 20 ini, jadi akan dapat 20 poin doang. Jadi akan n kuadrat. Jadi n kuadrat itu ini 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 kuadrat, 10 pangkat 10. Jadi 10 pangkat 10 operasi itu nggak mungkin untuk operasi kayak gini. Jadi harus pakai cara efektif greedy. Jadi, di sini cara greedy-nya itu pakai two pointers. Tuh, Bang. Jadi harus tambahin pengalaman sama betul-betul kerjain soal. Hanya satu cara kerjain soal ini, pakai two pointers. Makanya ada tagline. Tuh, tengok solusi orang lain. Ya, pakai prefix juga. Di sini dia pakai lower bound untuk batas kirinya. Jadi pakai binser, binary search. Batas kanannya lower bound. Sebenarnya konsepnya sama aja sih. Dia pakai sliding window. Jadi batas kiri, batas kanan sama kayak kita tadi. Baru dia buat windownya bergerak selama L-nya itu di kiri dari N. Ya, kayak gitu. Aduh. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sambil-sambil kayak tengok soal aja. Di sini juga pakai prefix some. Jadi agak lucu OSN23 ini. Banyak pakai data structure. Greedy lagi pakai data structure. Sini pakai greedy tambah graph. Ya ada yang mau ditanya nggak yang tentang CV gitu. Latihan soal-soal kayak gini di mana sih ininya? Biar kita bisa terbiasa ngerjain soal-soal problem-problem kayak gini. Oke Bang, makasih pertanyaannya Bang. Jadi Telex ini dibuat oleh Pikatan Arya Bramajati. Ada yang kenal nggak? Pikatan itu medalis YOI emas 2 kali. Jadi dia sekarang dia yang buat kontes-kontes di sini. Kalau misalnya tengok ada TROC, Toki No Open Contest, dia yang buat, dia namanya apa ya? Kalau iya Pike Pikatan. Dia sekarang kerja di Huawei. Jadi nggak bisa buat kontes lagi, jadi agak sepi di sini. Selain dari Toki ini bisa tengok di Code Forces itu internasional, agak bahasa Inggrisnya susah banget sih. Harus kebiasa gitu tengok soal-soalnya panjang baru nggak ngantuk doang. Oke, makasih banyak infonya ya, El. Ini berguna juga buat kita semua di sini ya. Apalagi misalnya kita nanti mau lanjut apa namanya jurusan informatika atau enggak kita mau ambil OSN informatika ya kan. Bener Perlu juga bang. latihan-latihan problem set kayak gini. Ya.
Oh ya, aku juga saranin website satu lagi lah, CSS. Jadi ini dibuat oleh University of Helsinki. Dari sini banyak kayak problem set gitu bisa dikerjain kalau mau belajar CP yang susah-susah ini. Dan programnya berkelas. Ini soal-soalnya kayak dasar-dasar tapi fundamental fundamental yang perlu banget sih menurut aku. Sorting and searching ini alias greedy menurut aku ya. Manipulasi data structure gitu. Sekarang aku lagi belajar belajar ini, belajar segment tree sama apa namanya sparse table. Oke bang, udah bisa ditutup nggak bang? Udah boleh tutup aja gak apa-apa. Oke. Jadi terima kasih teman-teman dan abang telah mendengar penjelasan saya. Jadi mungkin dokumentasinya Ovelia